Apa yang sudah dikatakan disangka lagi oleh ucapan kemudian. Lah, gimana toh? Hai, bertemu lagi dengan saya Jenny Benas. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai jenis-jenis majas. Bahwa jenis-jenis majas terbagi ke dalam 4 kelompok majas. Yang pertama majas perbandingan, yang kedua majas pertentangan, yang ketiga majas sindiran, dan yang keempat majas penegasan. Nah, pada pertemuan juga saya sudah membahas mengenai majas perbandingan. Dan kali ini materi majas sudah sesi ketiga mengenai majas pertentangan. Nah, itulah pembahasan saya kali ini. Nah, perlu diketahui dulu apa yang dimaksud dengan majas, supaya kita tahu pada materi ini akan membahas mengenai apa. Nah, majas adalah cara melukiskan sesuatu dengan jalan menyamakan dengan sesuatu yang lain atau kiasan. Nah, apa yang dimaksud dengan majas pertentangan yang akan menjadi materi kita kali ini? Majas pertentangan adalah penggunaan bahasa atau kata berkias yang menyatakan pertentangan dengan maksud sebenarnya oleh pembicara atau penulis dengan tujuan untuk memberikan kesan dan pengaruhnya kepada pembaca atau pendengar. Nah, yang pertama kita akan masuk pada majas pertentangan. Yang pertama majas litotes. Majas litotes adalah gaya bahasa yang berisi pernyataan kata yang berlawanan artinya dengan kata sebenarnya dengan maksud untuk merendahkan diri. Nah, apa yang dimaksud dengan majas litotes? Majas litotes adalah gaya bahasa yang berisi pernyataan kata yang berlawanan artinya dengan kata sebenarnya dengan maksud untuk merendahkan diri. Contoh kan seperti itu. Jadi misalnya ini contohnya, silakan mampir ke gubuk saya yang kecil. Kedua, dengan kemampuan saya yang terbatas akan berusaha menjawab pertanyaan itu. Nah, gubuk dan kemampuan yang terbatas maksudnya untuk merendahkan diri, tapi sebenarnya dia memiliki kemampuan yang baik. Nah, yang kedua, majas paradoks. Majas paradoks adalah majas yang menggambarkan sesuatu yang seolah-olah bertentangan padahal sebenarnya tidak. Nah, paradoks berasal dari kata para yaitu kontradiksi dan doksa artinya pemikiran. Jadi, majas paradoks merupakan dua hal yang kontradiktif tapi keduanya adalah sebuah kebenaran. Nah, contoh majas paradoks. Semarah-marahnya ayah terhadapmu, ayah akan menyayangimu. Nah, ini dia seolah-olah bertentangan padahal sebenarnya tidak. Marah tapi sayang. Kemudian Lodri bersikap seolah-olah dia bodoh, padahal saat jawab soal dia anak yang pintar. Nah, ini bertentangan bodoh dan pintar. Yang ketiga, majas antitesis. Majas antitesis adalah gaya bahasa yang menunjukkan pertentangan antara dua kata, yaitu dengan membandingkan dua kata yang berlawanan dalam suatu pernyataan. Contoh, susah senang akan kita tanggung bersama. Nah, ini dia ya, dua kata yang membandingkan dua kata berlawanan. Susah senang itu adalah dua kata yang berlawanan. Nah, pada majas antitesis dapat digunakan. Berikutnya, tindakan jual beli sudah diamankan kepolisian. Nah, itu dia, jual beli adalah kata yang berlawanan. Keempat, majas kontradiksi interminis. Apa yang dimaksud dengan majas kontradiksi interminis? Adalah majas yang memperlihatkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang sudah dikatakan semula. Nah, itu dia. Apa yang sudah dikatakan disangka lagi oleh ucapan kemudian. Nah, penasaran kan? Contoh, semua siswa sudah hadir kecuali Wahyu. Nah, gimana tuh ini?
semua siswa sudah hadir kecuali Wahyu. Ya berarti belum semua dong. Nah, itulah yang disebut dengan majas kontradiksi interminis. Nah, kalimat yang kedua, parasnya cantik sempurna, tapi sayang hidung pesek. Nah, tadi sudah bilang cantik, sekarang hidungnya pesek. Itu dia ya. Yang kelima, majas anakronisme adalah majas yang berkaitan dengan waktu. Majas ini bertentangan dengan waktu pernyataan yang bersangkutan. Akronisme terbagi menjadi ana, berarti mundur, dan kronos artinya waktu. Jadi, majas ini menceritakan bentuk lampau dengan menambahkan hal yang tidak ada pada masa itu, mengandung unsur ketidaktepatan antara peristiwa atau benda dengan waktu yang diceritakan. Nah, penasaran kan? Contoh, Siti Nurbaya. Siti Nurbaya kan bukan masa sekarang, tapi pada masa yang lampau. Nah, Siti Nurbaya datang menemuiku dengan membawa kelapa tar. Nah, seperti itu contoh kalimatnya. Kedua, Putri tidur belum juga bangun sampai saat ini. Emang iya di zaman lalu kemudian bangun saat ini? Seperti itu ya. Keenam, majas oksimoron adalah majas yang mirip dengan majas paradoks. Karena majas oksimoron adalah majas lanjutan atau perpanjangan dari majas paradoks. Nah, perbedaan mendasar dari majas paradoks dengan majas oksimoron adalah pada majas oksimoron terdapat penggunaan kata yang bertentangan dalam satu kalimat yang sama. Contoh, di setiap rencana hidup kita, percayalah, selalu ada kemudahan pada setiap kesulitan yang dihadapi. Seperti ini ya. Kemudian, hidup atau matiku selalu kuserahkan hanya pada Tuhan. Hidup mati. Nah, itu dia ya. Nah, sudah saya bahas jenis-jenis 6 majas pertentangan. Yang pertama adalah majas litotes, yang kedua adalah majas paradoks, yang ketiga adalah majas antitesis, yang keempat majas kontradiksi interminis, yang kelima adalah majas anakronisme, yang keenam adalah majas oksimoron. Nah, itulah majas pertentangan. Demikian penjelasan saya. Jangan lupa like, subscribe, gratis kan? Nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari saya. Walaupun liburan akan semakin dekat, Anda tetap akan menyaksikan konten saya dan menerima pelajaran selama liburan. Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang majas sindiran. Bagaimana menyindir orang secara halus, kasar, dan sejenisnya. Nah, itu dia penjelasan saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa kalau ada konten yang ingin Anda minta untuk saya bahas, bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih.